Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, pastinya luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ya, hari ini kita akan beribadah secara online. Nah, walaupun kita beribadah secara online, tapi kita tetap beribadah dengan baik ya Kak Endang ya. Iya. Kita tetap sungguh-sungguh, jangan main-main sendiri, jangan ngobrol sendiri, tapi kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, yuk Kak Endang kita mau mulai ya. Ya, Kak Endang yuk kita berdoa ya. Kak Endang akan pimpin kita doa untuk kita mulai ibadah kita kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah Starkid. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai acara ini selesai. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan Yesus, pada saat ini kami masih dalam pandemi Corona ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu berkati kami, bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Starkid pada hari ini Tuhan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan Amin. Ya, hari ini kita memujikan satu lagu yang luar biasa. Ya, satu lagu di mana kita meminta sukacita Tuhan terus mengalir dalam kita. Karena sukacita yang sebenarnya adalah sukacita yang mengalir dari dalam keluar, dari dalam karena kita bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Yuk kita memujikan sungai sukacitamu. Ayo adik-adik, kita semangat ya. Yuk kita berdiri sambil bergerak supaya badan kita selalu sehat. Yeay. Sebentar di rumah ya. Sungai
buat suka citaku penuh. Yes, ya Kak Endang ya, kalau kita suka berdoa, kita suka memuji Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita jadi anak yang suka marah-marah gak Kak? Enggak dong. Oh kenapa Kak? Kan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oh iya, kalau Tuhan Yesus ada dalam kita, maka kita nggak suka jadi anak yang marah-marah, tapi kita suka jadi anak yang membawa sukacita ya Kak ya. Ya, Seperti lagu tadi kan. betul, seperti lagu Sukacita. sukacita ya. Yuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa di rumahnya masing-masing atau dimanapun kalian berada. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
setiap kami. Untuk Tuhan memberikan pada kami keselamatan, memberikan pada kami kehidupan yang kekal. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang taat kepada kehendak Tuhan, yang mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan dan mau melakukannya. Dan kami akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, jadi anak-anak yang berbahagia oleh karena Tuhan Yesus dan firman-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, di bulan Desember ini menjadi bulan yang spesial buat umat Nasrani. Kenapa yang spesial? Karena kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, ya, memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kenapa kok setiap tahun kita peringati sih Kak? Supaya kita ingat apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, apa misinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, supaya kita terus mengingat, kita terus bersyukur oleh karena kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kalau Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini, adik-adik, semua manusia ini akan jatuh di dalam yang namanya penghukuman, yaitu jatuh di dalam dosa, ya, akan terus hidup dalam dosa, akan terus hidup dalam kutuk dosa, ya. Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka kelahiran Tuhan membawa satu sukacita, membawa satu berkat, membawa satu keselamatan. Buat siapa? Buat semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Barang siapa percaya, maka ia akan diselamatkan dari dosa. Ya, maka hari ini adik-adik, kita mau mempelajari, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, adik-adik bisa baca di rumah. Sambil buka Alkitabnya, sambil kita baca di rumah, kakak juga akan bacakan buat kalian, ya. Matius 1 ayat 18 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, nah, teman-teman di sini punya ayah ya. Nah, tentu saja ayah kita itu, ayah, papa, papi, ya, itu sangat sayang kepada kita. Bahkan segala apa yang kita inginkan, ayah kita itu akan berusaha untuk mewujudkannya. Nah, Tuhan Yesus juga punya ayah yang luar biasa, ya, yang namanya adalah Bapak Yusuf. Nah, di awal cerita kelahiran Tuhan Yesus ini, awalnya ini Bapak Yusuf khawatir. Khawatir kenapa? Ya, Bapak Yusuf khawatir karena dia mendengar kehamilan Maria. Karena waktu itu, kalau seorang wanita yang masih
kemudian dia hamil ya tanpa adanya suami, akan dikucilkan, akan dibuang, bahkan akan dilempari batu. Nah, Papa Yusuf gak mau hal itu terjadi dengan Mama Maria, karena Papa Yusuf sangat sayang kepada Mama Maria, ya, sangat sayang kepada Mama Maria, sehingga Papa Yusuf berniat apa? Papa Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria, supaya Maria tidak dikucilkan oleh orang-orang. Nah, Tuhan mengetahui kegundahan hatinya Yusuf. Nah, maka Tuhan mengirimkan malaikat. Nah, malaikatnya ini membawa kabar sukacita, ya. Malaikat ini membawa kabar sukacita. Nah, katanya apa? Katanya malaikatnya di ayat 20 dikatakan apa? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Nah, malaikatnya ini menyuruh Yusuf supaya tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, malaikatnya bawa kabar apa? Supaya Yusuf jangan takut. Takut apa? Untuk melakukan apa yang benar. Karena Maria sedang mengandung buah dari Roh Kudus, ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nah, karena malaikat sudah memberikan satu kata-kata sukacita, ya, memberikan satu peneguhan terhadap janji Tuhan, maka Yusuf menjadi berani, ya, sekali lagi Yusuf menjadi berani untuk melakukan apa yang benar. Yusuf berani mengambil resiko. Yusuf menjadi papa yang setia dan bangga terhadap Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Wah, Papa Yusuf sangat bangga terhadap Tuhan Yesus, ya, terhadap kelahiran Tuhan. Dan Papa Yusuf sangat bersukacita dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Yang pertama adalah dari malaikat. Malaikat datang membawa kabar sukacita. Maka anak-anak Tuhan juga harus datang membawa kabar sukacita, ya. Bukan datang-datang pulang sekolah, pulang dari pergi, datang-datang marah-marah sama papa mama, marah-marah di sekolah, marah-marah sama teman-temannya, ya. Gak gitu. Tapi kita mau belajar, kita menjadi anak-anak yang mau bersukacita dimanapun dan kapanpun kita berada, ya. Sukacita itu dilihat dari apa? Dilihat dari pertama perkataan kita. Apakah perkataan kita masih perkataan yang marah-marah, perkataan yang bersungut-sungut, ya, perkataan yang suka menghina orang lain, atau perkataan benci terhadap orang lain? Nah, atau perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang manis, ya, apalagi terhadap orang tua, perkataan yang sopan, perkataan yang menghibur. Nah, kalau kita mau meneladani firman Tuhan ini, kita mau belajar dari malaikat, ya. Kalau malaikat juga menyampaikan kabar sukacita, apalagi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sukacita itu ada dalam kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang selalu bersukacita dimanapun kita berada. Perbuatan kita adalah perbuatan yang bersukacita, perbuatan baik, ya, perbuatan yang mau bersyukur apapun keadaannya. Itu. Yang kedua adalah kita mau belajar hari ini adalah kita menjadi seperti Yusuf. Yusuf berani melakukan kebenaran karena Yusuf percaya pada janji Tuhan. Nah, anak-anak di sini, adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang berani melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran adalah firman Tuhan. Berani melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada, apapun keadaannya. Ya, maka supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, adik-adik harus baca firman
Tuhan, ya. Harus baca firman Tuhan, baca Alkitab nggak apa-apa, bacanya 1 perikop aja nggak apa-apa, ya. Tapi kita mau merenungkan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan sungguh-sungguh, dan kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam hidup kita, ya. Nah, itu hari ini kita belajar 2 hal, ya. Yang pertama adalah kita belajar menjadi anak-anak yang bersukacita. Yang kedua adalah kita belajar menjadi anak-anak yang berani melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita apa? Karena kita percaya pada firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Nah, itu aja ya firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini kita bisa sungguh-sungguh melakukannya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman meskipun kita masih kecil, tapi firman Tuhan tidak mengenal besar kecil, ya. Firman Tuhan tidak mengenal tua muda. Firman Tuhan untuk semua orang, ya. Maka adik-adik mulai dari kecil bisa melakukan firman Tuhan. Ada 11 ayat 27b yang berkata, Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sekali lagi ya, Yohanes 11 ayat 27b. Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya, itu ya hari ini firman Tuhan hari ini. Yuk kita kan berdoa sama-sama untuk firman Tuhan dan supaya Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau di bulan Desember ini kami boleh memperingati kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan, kelahiran-Mu tidak hanya kami peringati secara rutinitas saja Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus lahir dalam hidup kami, lahir dalam hati kami. Dengan apa Tuhan? Dengan kami melakukan firman-Mu, dengan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang membawa kabar sukacita dimanapun kami berada. Perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami, Tuhan, itu semuanya mencerminkan sukacita Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan, kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang berani melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, apapun kondisinya Tuhan. Sebab kami percaya dalam firman Tuhan ada janji Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu. Walaupun kami masih muda Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan firman Tuhan untuk semua orang. Dan saat kami dari kecil kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan Yesus, hidup kami ada dalam tangan-Mu, hidup kami ada dalam perlindungan-Mu, dan Engkau menjaga hidup kami Tuhan, dan Engkau memberkati hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus berkat mengalir atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita, kebenaran, damai, sejahtera Kristus memerintah setiap hati kami. Sehingga Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kasih Kristus, kami boleh memancarkan terang Kristus. Dan sungguh, nama Tuhan dipermuliakan dalam perbuatan kami, segala hal yang kami lakukan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mencerminkan Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.